seorang narapidana atau terpidana Nikita Mirjani dan seorang TSK warawiri diberi panggung untuk mereka mencari nafkah. Yang terpidana mempromosikan film, yang TSK sibuk berjualan tanpa rasa malu, ya. Yang mereka Udin Petot itu merasa terpojok dan merasa difitnah. Gugat dong, kata penggemarnya, gugat. Fitnah, kita lapor lagi Marijan bahwa dia pakai HP di lapas, kita harus penjarakan dia kembali. Ya biarin aja, kalian saya setuju si Marijan berkuar-kuar ya, memperjuangkan kebenaran dan haknya. Ini parah nih. Obatin lambung kamu lah ya. Obatin lambung? Biar nggak bau lagi. Ya Allah. Jadi selama ini Tio kucing sama kayak kamu. Yang lagi mau gando, modal ganteng doang. Khusus buat cowok-cowok yang cuma modal ganteng doang, yang suka minjem duit ke pacarnya. Oh ya? Oh ikut si Neng Chong. Bila perlu pun dia dipecat. Jangan ada dia. Karena dia itu meresahkan. Sangat meresahkan kau Neng Chong. Dan lu gratisan numpang numpang makan, numpang mobil, numpang ngopi, numpang wifi, semua lu tumpangin. Gak ada harga diri lu. Karena kalau nggak ada bukti, mau diomongin seperti apapun, apalagi perihal hutang, dan saya nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa, ya pasti saya butuh dokumen asli gitu loh. Oh ini buktinya Giorgio punya hutang. Saya minta Nyai menunjukkan bukti itu ke saya. Lu pada kemarin pada ngomongnya minimal katanya ada foto bareng si CEO kek. Si CEO mah kagak kenal sama yang namanya Nikita Mirjani. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita membahas kasus Sarwenda ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu aja guys video pertama guys. Ini dia videonya. ada fenomena aneh yang terjadi di masyarakat, ya. Seorang narapidana atau terpidana Nikita Mirjani dan seorang TSK warawiri diberi panggung untuk mereka mencari nafkah. Yang terpidana mempromosikan film, yang TSK sibuk berjualan tanpa rasa malu, ya. Yang mereka serang adalah orang yang tidak mempunyai proses hukum atau orang yang bisa dikatakan tidak berkasus. Mereka menyuarakan untuk memboikot Gio. Lalu mereka mencari duit di sana dan berseliweran para fans-fansnya mereka. Kita jadi teringat pada saat Gio ini punya series ya, bannernya diturunin atas permintaan dan dukungan dari mereka atau teman-teman sindikat industri. Lalu hanya di platform TikTok kalian itu nggak diboykot, ayo live aja kalian Sarwenda dan Gio, matikan tuh cahaya mereka. Kenapa kita justru mengaminkan kemauan mereka untuk tidak menampilkan Sargio? Ayo live bareng aja ya. Yang membuat mereka kepanasan hari ini adalah hubungan kalian, couple-nya kalian. Ngapain mereka menggerogoti panggung kalian? Kalian ambil panggungnya, ya. Kalian nggak muncul aja, mereka tetap menghina kok. Mereka tetap mencaci maki kalian. Jadi muncul aja, ngapain? Tunjukin kalau kalian tidak takut pada mereka, gitu loh. Karena kita sebagai fans kalian akan mengawal, akan mendukung, sama aja. Kalian nggak live, kami juga mendukung. Apalagi kalian live begitu, ya. Biar bungkam tuh para TSK dan terpidana. Who's she? Nikita Mirjani? I just only know Marijan. She borrowed me 200 million rupiah, nah? And now she asking it back? Bloody hell. Pasti begitu kalau si Mangga 2 Udin Petot itu merasa terpojok dan merasa difitnah. Gugat dong, kata penggemarnya, gugat. Fitnah, kita lapor lagi Marijan bahwa dia pakai HP di lapas, kita harus penjarakan dia kembali. Ya biarin aja, kalian saya setuju si Marijan berkuar-kuar ya, memperjuangkan kebenaran dan haknya. Nah si Koko Mangga 2 itu kalau memang merasa ini fitnah, langsung dong muncul. Biasanya begitu kan, langsung klarifikasi live dengan muka sintenya itu kan yang gini. Biasanya kan muka sinte itu kan blong, matanya tak bersinar, matanya tak ada pandangan sama sekali, kayak orang teler begitu. Sinte itu digiling-giling seperti ini, seperti Genjes, tapi itu lebih kuat. Dan ini pidananya bisa besar sekali. Banyak orang di penjara gara-gara mereka memakai dan bandar sinte. Nah ketika dia kepergok, waktu dulu dia beli di IG sintetnya, dia lari dari apartemen rumah susun yang gelap itu, dari tangga darurat. Dan dia hubungi siapa? Marijan, seorang janda. Karena apa janda? Dia pikir ya aku minta tolong ke janda aja untuk belas kasihan. Siapa tahu juga bisa nebeng hidup kan. Coba-coba say. Marijan baik, dia tolong untuk tebus. Kalau enggak kan ya susah, dia masuk pencerong kan. Sekarang dia kebongkar aibnya, dia nggak berani. Yang dosa itu temen lo itu borokokok, si Rica.
podcaster yang gak bermutu yang bawa nama Tuhan. Dikit-dikit Tuhan dia, oh God bless you, Tuhan apa? Hantu. Ya, lo kenalin si Koko Mangga 2 tukang sintet ya. Narkocoy, bandar kali ya. Kesaweran, lo perusak rumah tangga. Coba kalau si Koko Mangga 2 itu terus. Bagus juga sih kawin sama si saweran. Kan sama-sama gelok dua-duanya, sama-sama teler. Yang kasihan anak-anaknya. Siapa tahu saweran sama si Koko Mangga 2 Udin Petot ini dua-duanya ngenyintet. Kita nggak tahu. Itu mungkin ya, siapa tahu ya mereka suka nyintet bareng sampai histeris kan si saweran. Saya kali ini saya setuju sama kau Borokokok. Lawan tuh si Rica-Rica itu. Si inang-inang itu yang merasa paling benar dikit di bawah nama Tuhan padahal dia cari makan dari aib orang. Lawan juga ini CEO Koko Mangga 2 Udin Petot, pemorot janda. Haji mumpung hanya mau nebeng hidup. Lawan. Gak berani kan tampil karena dia sipit say. Kenapa sipit? Dia tahu kalau sipit bakal diporot aparat. Udah sipit, bokek pula ya apes lah. Kalau sipit kaya nggak apa-apa, masa ada bargaining power. Udah sipit, bokek, nebeng sama jendes. Bingung dia sekarang, bingung. Mau taruh di mana mukanya? Adik-adiknya juga kan, apalagi si adik itu main tenis, rusak lo reputasi lo. Yang cewek juga sok cantik ya, trio kuek-kuek. Paling gak suka tuh sama trio kuek-kuek itu. Merasa cantik, merasa keren, cool, padahal aji mumpung nebeng hidup. Makanya jadi orang influencer, jangan settingan, jangan nebeng hidup, jangan sok-sok kaya. Lo jahat kalian kan, pengen sok kaya, sok diakui, akhirnya blunder sendiri. Tuhan membukakan kebusukan kalian semuanya. Dari sintet sampai ke masalah pribadi sampai aneh-aneh. Jadi kalau mau jadi content creator, kalau lo punya borok masa lalu, lo profile. Jangan ngangkat diri. Sok paling pinter, jago, akhirnya orang kesel, lacak masa lalu lo. Dan lo apa sekarang? Lawan Borokokok. Bila perlu kita harapkan si Marijan cepat bebas untuk lawan bandit-bandit ini. Yang bandit-bandit tukang porot. Ketika mereka ditagih kabur, dasar CEO 200 juta CEO kabur, maling. Ini parah nih. Paling nggak buat ngobatin lambung kamu lah ya. Obatin lambung. Biar nggak bau lagi. Ya Allah, jadi selama ini Cio kucing sama kayak kamu. Terus aku dibilang kelinci apa sih maksudnya? Jadi Cio nggak suka sama aku, Cing. Aku dibilangnya bau lambung. Mas kameramen, emang aku bau lambung ya? Cio nggak cinta sama aku ya? Dia cintanya sama sesama juga. Sama ini berarti Cio nggak cinta sama aku, diajak kucing katanya. Nggak cinta sama Sarwendi, aku cuma dimanfaatin kalau begini. Happy birthday pada Lileo, aku jadi dapat kopi gratis nih. Kamu Sarwendi ya? Tante tahu. Ya Allah, kasihan banget sih. Ya, apa enggak? Tante tasnya bagus juga ya. Oh iya, ini limited loh. Limited ya? Iya. Nih, paling nggak buat ngobatin lambung kamu lah ya. Obatin lambung. Biar nggak bau lagi. Ya Allah, dikasih limit banyak banget ya. Makasih Tante ya. Lagu lagi aku ciptain lagi, mau gando. Modal ganteng doang. Khusus buat cowok-cowok yang cuma modal ganteng doang, yang suka minjem duit ke pacarnya. Oh ya? Nggak modal, suka selingkuh. Oh my god. Gitu. Gini Kak lagunya Kak, aku spill dikit ya. Terus kalau misalnya gak ganteng gimana? Udah gak ganteng selingkuh Itu lagi. modal konten doang. Oh gitu. Nih. Akhirnya kini ku menyadarinya, ternyata cuma aku yang usaha selalu. Kau yang ngajak aku jalan, tapi kok aku yang bayar. Berarti udah tahu ya cewek-cewek kalau misalnya diajak jalan dia nggak effort udah tinggalin aja ya nggak sih? Manapun kalian seluruh pendukung Sinengcong mau menyuarakan seperti apapun, tetap kami menyatakan bahwasanya boikot Sinengcong dari televisi, boikot dia dari seluruhnya, bila perlu pun dia diboikot dari dunia ini. Boikot Sinengcong itu, boikot.
Boikot si Neng Chong dari pertelevisian. Bila perlu pun dipecat. Apa yang kau lakukan sama mantan kau, berbalik semua sama kau. Paham? Apa yang kau lakukan sama mantan kau dan anak-anak kandung kau itu akan berbalik sama kau semuanya, Neng Chong. Ingat itu. Karma itu is real. Karma is real, Neng Chong. Boikot si Neng Chong. Bila perlu pun dia dipecat. Jangan ada dia. Karena dia itu meresahkan. Sangat meresahkan kau, Neng Chong. Kau meresahkan. Paham? Boikot dia. Apa yang kau buat sama mantan kau yang begitu baik itu sampai menutupi kesehatan kau hingga pada akhirnya yang membongkar sendiri, yang ngesepil sendiri itu adalah bagian dari kau. Pelongor. Begitu. Cio gimana tuh? Bukan split bill lagi, gratisan setiap hari makan dari kulkas orang, numpang. Gimana tuh? Tuh ya, biar kamu punya harga diri sebagai lelaki ya. Itu aja si bapak bilang, split bill udah tinggalin aja. Dan lu gratisan, numpang numpang makan, numpang mobil, numpang ngopi, numpang wifi, semua lu tumpangin. Gak ada harga diri lu. Ada malu dong Cio, minta maaf ke apa ke? Oh ya lupa, daging wagyu gratisan setiap hari. Apa tuh? Kalau menurut gua mah nih ya warga, nih buat lu pada nih Subagio fans lover begitu ya kan. Mendingan udah stop lu, kagak usah nantangin Nikita Mirzani. Yang ada apa? Makin di up tuh, dibongkar sama Nikita Mirzani buat ngasih paham lu pada. Kemarin pada ngomongnya minimal katanya ada foto bareng si CEO kek. Si CEO mah kagak kenal sama yang namanya Nikita Mirzani. Giran sekarang lo beleduk tuh di up sama Nikmir, di mana mereka ada dalam sebuah acara perayaan Happy New Year di Bali, ya kan, bareng-bareng, bahkan nyampe ada emaknya juga tuh. Apa? Dia udah kayak begitu langsung pada komentarnya gua ngeliat itu lucu-lucu. Katanya, ya nggak apa-apa lah orang masa lalu dan dia juga masih sendiri, masih anak muda sah-sah aja. Bukan masalah sendiri dan masih anak muda sah-sah aja, PA. Lu pada kan udah pada ngomong. Katanya dia itu kagak kenal Nikmir. Dan katanya minimal katanya pembuktian. Ada foto lah bersama si CEO. Gira udah dikasih bukti lu sama Nikmir. Bukan cuma foto, video langsung. Video langsung ada. Video-video lawasnya dia ada, dikasih paham. Langsung. Pada hilang ingatan, berubah menjadi roh halus. Ngomongnya apa? Gak apa-apa lah, orang namanya juga orang punya masa lalu. Giran RO aja lu, ya kan, Ruben Onsu. Giran ada masa lalu langsung lu pada teriak-teriak. Makanya kalau kagak mau dicubit jangan nyubit. Sama ini satu lagi nih. Si siapa sih itu? Yang ditagih hutang si CEO sama Nikita Mirzani, dia yang merong-merong. Merong-merong mulu, marah-marah. Ya kan? Kocak. Lah wajar lah Nikmir nagih hutang sama CEO. Lah ngapa lu jadi yang merong-merong? Yang kalau kemarin kata Nyai mah katanya yang lubang hidungnya 3. Itu dia marah-marah. Nyampe ngomong mau bongkar-bongkaran. Lu pada rombongan Subagio CS ya kan, dikit-dikit bongkar-bongkar. 1, 2, 3, 4, 5 mau bongkar-bongkar apaan? Ya kan? Tiba ngancem-ngancem doang. Udah deh, lu ngatain nama Nikmir, stop, jangan ikut campur, stop. Lalu sendiri lu siapa ikut campur? Lah Nikmir mah bukan ikut campur lah, dia mah nagih utang. Ya kan, nagih utang, bukan ikut campur terkait urusan si Ruben sama si Nyonya begitu, tapi dia mah nagih utang sama si CEO. Kocak ini nih, ya kan? Jangan pada berterbangan dah pemikirannya. Ya, dikasih fakta langsung ngeles lagi kayak bajai DKI lu. Udah, bye. Ada yang kemarin pidatonya pakai bahasa Inggris, ternyata ups punya hutang belum bayar.
Nikita Mirzani belum ada kirim bukti sama saya mengenai Giorgio punya hutang 200 juta. Kok lo gila-gila bukti sih? Teman-teman, segala sesuatu itu kan gak cukup hanya diomongkan saja, harus ada tindakan, perbuatan, dan bukti. Seperti itu. Justru saya di sini menunjukkan kerespekan saya sama Giorgio dan kerespekan saya kepada Nikita Mirzani seperti itu. Karena sampai saat ini Giorgio belum ada speak up ke publik dan Nikita Mirzani udah speak up tapi belum bisa tunjukkan bukti. Daripada berita ini merugikan pihak-pihak tertentu dan buat huru-hara di mana-mana, Nikita Mirzani harus tunjukkan buktinya. Mana tahu ada orang-orang yang bisa bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan ini baik dari pihak keluarganya, orang lain kan kita nggak pernah tahu. Cuma saya sebagai orang yang respect terhadap Giorgio seperti itu ya, saya butuh bukti. Karena kalau nggak ada bukti, mau diomongin seperti apapun, apalagi perihal hutang, dan saya nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa, ya pasti saya butuh dokumen asli gitu loh. Saya butuh bukti nyata, ada nggak berbentuk dokumen atau seperti apa, oh ini buktinya Giorgio punya hutang. Saya minta Nyai menunjukkan bukti itu ke saya, DM TikTok saya secara pribadi, ini loh buktinya junjungan lo punya hutang. Kan kayak gitu. Justru kalau tidak ditunjukkan bukti, nggak semua orang percaya dengan omongan Nikita Mirzani. Kan kayak gitu, karena nggak ada buktinya. Yang ada akan menggiring opini, akan terjadi pembulian berlanjut ke Nikita Mirzaninya sendiri. Kalau ada bukti, justru kalau saya sebagai fansnya Giorgio, pastinya saya juga akan memberikan sesuatu hal ke Giorgio, ini loh buktinya. Mana tahu beliau lupa atau ada cerita lain, kan kita nggak pernah tahu. Jadi saya butuh bukti. Kalaupun memang Giorgio nggak ada hutang sama Nikita Mirzani, harus tunjukkan bukti. Jadi kita warganet ini nggak nunggu-nunggu. Kan kayak gitu. Jujur ya, kita sebagai orang yang respect sama Giorgio dan teman-teman respect sama Nikita Mirzani, pasti kan kita bertanya-tanya gitu loh. Ini kayak mana sih? Pasti teman-teman gerem banget dong lihat Giorgio nggak bisa bayar hutang sama Nikita Mirzani. Dan fansnya Giorgio juga pasti gerem banget nengok Nikita Mirzani ngomongin Giorgio ada hutang tapi nggak ada buktinya. Pusing nggak sih? Daripada permasalahan ini berkepanjangan, kita kan ingin masalah ini cepat selesai. Persoalan hutang 200 juta kan kayak gitu ya teman-teman. Yang setuju sama opini aku jangan lupa follow TikTok saya. Bye. Kata gue sih hentiin ya, NM, RO. Kata gue hentiin. Kenapa? Gue ini bukan orang yang hanya tektokan dari sosmed aja lalu ngecap. Enggak, ya. Gue adalah orang yang memang ketemu dengan mereka, melihat bukti. Kok tanya sama Kak Fitri Salhuteru, gue ini Zanzabella nggak bakal ngecap kalau nggak lihat bukti, ya. Jadi stop, hentikan. Kenapa? Karena apapun, sebangsat apapun Gio, nggak ada hubungannya dengan kasus RO dan Wenda. Jadi jangan kalian targetkan si Gio ini dari awal. Betul ini, nanti jangan sampai kami bongkar semuanya, panjang runyam ini nanti. Runyamnya menggegerkan isu nasional. Kau lihat aja, nggak percaya, coba aja. Oke, cuman kita gosip dulu tentang pernyataan si perempuan yang tadi. Emang kenapa? Kenapa kok kelimpungan? Kenapa itu? Ketika si Nikita Mirzani turun gunung kok kelimpungan pura-pura. Sudahlah untuk si RO dan si NM, ya kan? Kenapa kalian targetkan si Gio? Si Gio itu nggak ada urusan loh. Sebangsat-bangsatnya dia nggak ada urusan sama rumah tangganya si RO dan si S ini. Lah kemarin kok yang dukung ini. Kemarin kok semangat 45 untuk mendukung si Gio itu. Sekarang ketakutan karena si NM sudah turun gunung. Udah bongkar aja. Ya bongkar. Ujung-ujungnya yang mati ke ujung ini adalah si CEO ini, ya kan, karena banyak itu kartu asnya dipegang sama Nikita Mirzani. Giliran Nikita Mirzani turun gunung, kau bilang udahlah NM, udahlah RO di kemarin. Kau teriak-teriak, aku tetap berada di ini si Papio dan Mami Odi. Kenapa kau bilang udahlah? Kamu bongkar apa? Udah bongkar aja. Kau yang bikin runyam ini, dan fans si Sergius yang bodoh lainnya, kalian itu. Orang cuman di masalah anak, kalian larinya kemana-mana, kalian juga ikut campur. Kami dari dulu itu membahas masalah bagaimana si RO bisa ngambil hak asuh anak itu. Tapi kan kalian yang aneh-aneh. Tapi kan kalian yang sebut ini, sebut itu, sebut ini, sebut itu. Nah, giliran si NM turun gunung dan sebentar lagi bebas. Aku tahu ini bakal runyam. Terutama ini tentang si CEO ini. Runyam.
Kalau kau mau si NM diam, bayar utangnya. Jangan ngebacot aja kau. Dan kau bilang, kau bermain tok-tok itu nggak ngecap. Kau pikir si Nikita Mirzani main tok-tok ini ngensausin? Hah? Atau ngecukain? Enggak bodoh, enggak. Si Nikita Mirzani tuh lebih wow daripada otak kau. Ya paham kau, aku lebih percaya semua statementnya Nikita Mirzani daripada kau. Karena kau dari dulu itu selalu berada di pihak-pihak yang aneh. Sekarang kenapa kok kelimpungan? Kelihatan kali kok ketakutan. Kenapa ketakutan? Kenapa itu? Ini baru dimulai nih antara Nikita Mirzani ini sama si Siu nih. Si Siu kelinci ini. Baru dimulai ini, kenapa di stop? Biarin aja lah. Orang kalian kemarin kok yang mancing-mancing si RO untuk ngomong. Kalian yang bersuara sangat lantang sekali berada di pihaknya si Mamiu dan si Papiu itu, ya sekarang nggak usah suruh orang stop. Dan kalau kalian memang sejati, ya udah hadapin aja tuh mulutnya si NM tuh. Paham kau? Ketakutan kau kan? Iya kan, ketakutan. Kau kira juga Nikita Mirzani abal-abal gitu tentang semua perkataannya dia, tentang semua statement yang dikeluarkan dari mulutnya? Cuy.